Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Teges Rifki Bayu Aji. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret dari program studi S1 Manajemen angkatan 2019. Di sini saya akan membawakan tema tren pengelolaan SDM masa depan dengan mengambil judul artikel pengelolaan SDM untuk menciptakan keunggulan kompetitif oleh Niwayan Mujiati dari Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Oke, keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaing merupakan kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Keunggulan kompetitif dapat diciptakan melalui pengolahan sumber daya manusia yang efektif dan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal perusahaan yang akan dihadapi. Menanggapi perkembangan lingkungan eksternal perusahaan, baik perkembangan ekonomi, pasar, teknologi, tren sosial, maupun lingkungan sosial, setiap perusahaan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan agar tetap bertahan hidup dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan terobosan-terobosan dengan melakukan motivasi untuk menciptakan dan meraih keunggulan kompetitif untuk melaksanakan proses perubahan melalui inovasi dan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Perusahaan memiliki sumber-sumber keunggulan kompetitif yang meliputi sumber daya fisik, sumber daya finansial, struktur dan sistem proses organisasi, dan sumber daya manusia atau SDM. Dari beberapa sumber-sumber keunggulan kompetitif tersebut, SDM merupakan kompetitif yang utama karena pengolahan sumber daya keunggulan secara otomatis memerlukan penanganan dari SDM yang ada. Keterlibatan SDM sangat menentukan kesuksesan proses perubahan organisasi karena SDM merupakan subjek penting yang akan melaksanakan proses perubahan dari hasil dan proses perubahan yang akan direncanakan. Perubahan lingkungan bisnis yang diindikasikan perkembangan teknologi komunikasi maupun teknologi informasi merupakan tantangan utama yang akan dihadapi SDM pada saat era globalisasi ini. Kemajuan pesat dalam teknologi kemudahan dalam kegiatan operasional perusahaan menyebabkan tenaga kerja yang memiliki potensi rendah akan kalah bersaing dengan perkembangan teknologi tersebut. Perusahaan akan lebih memerlukan SDM yang berkompetitif, yang berkualitas untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif. SDM yang dibutuhkan harus memiliki profil yang menunjang, baik dalam kehidupan berpikir, kemampuan menganalisa masalah, kemampuan untuk mendapatkan informasi, memiliki inisiatif, dan kemampuan mengambil keputusan dan melakukan perencanaan, kemampuan komunikasi kerjasama maupun dengan orang lain ataupun kelompok, serta kemampuan untuk mengevaluasi kinerja pekerja lain. Pentingnya peran SDM dalam perusahaan untuk merespon perkembangan lingkungan bisnis yang terjadi menyebabkan perusahaan harus menaruh perhatian terhadap pentingnya pengolahan SDM untuk meningkatkan kualitas SDM agar perusahaan memenangkan persaingan dalam lingkungan bisnisnya. Peningkatan kualitas SDM tercapai jika SDM
memiliki pengetahuan keterampilan maupun kapabilitas yang tinggi. Untuk itu, program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan SDM perlu diterapkan dalam perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu menyadari akan peran pentingnya SDM yang berkualitas dan kompetitif, dan SDM yang berbasis kompetitif dalam upaya meraih suatu keunggulan yang kompetitif. Di sini terdapat beberapa arah cara pengelolaan sumber daya manusia sebagai sumber keunggulan bersaing untuk mencapai keunggulan kompetitif suatu perusahaan. Yaitu yang pertama ada keselamatan kerja, yang kedua perekrutan karyawan secara selektif, yang ketiga upah yang tinggi, yang keempat pemberian insentif, yang kelima pemelatihan kerja silang dalam suatu perusahaan, yang keenam ada pelatihan pemberdayaan karyawan, dan yang ketujuh terakhir ada promosi karyawan. Oke, terima kasih teman-teman. Itu adalah penjelasan artikel yang saya bawakan. Semoga jika ada kesalahan atau jika ada kesalahan kata, saya harap teman-teman bisa memaklumi dan memaafkan. Terima kasih teman-teman. Semoga jelas dengan penjelasan ini.